nyanyi begitu ya. Yo siapa? Yo siapa Mas Yos? Saya sih Pak, tapi benar Pak. Bisa dilompatin dulu nggak Pak? Ini saya baru cari tautan videonya sih, karena ketimbun di atas Pak. Wah iya, suruh lompat dulu. Kalian mau lompat nggak? Ya. Lompat suruh melompati Mas Yosua. Jadi dilompati dulu siapa Tirsa kalau PAK? Kelompok berapa Pak? Oh iya, kamu aja yang nunjuk Bapak mah sudah lupa dah. Sudah 4 minggu yang lalu apa digabnya. Sudah sebulan yang lalu Bapak mendengarkan suara merdu kalian yang terakhir. Saya juga lupa Pak, sudah lama sekali itu. Kelompok 8 gimana? Ya, pasti yang belum itu berasa ya, merasa saya belum tapi tidak mau ya, biasa tidak mau ngaku begitu ya kan. Kelompok 8 udah ya 4 minggu yang lalu itu. Oh berarti kelompok 7. Yo, mengaku guys, kalau kamu merasa berdosa itu mengaku ya. Halo Bapak, apakah suara saya jelas Pak? Oh iya, jelas. Saya kelompok 7 Pak. Bisa kamu ya, oke. Kak Tia mau nyanyi silakan. Mau live atau ini ada video? Ada rekaman ya, kami buat di OneDrive, jadi tinggal putar. Oh ya, sudah ketemu? Sudah Bapak. Ya. Sama Kak Tio barusan. Oh ya, siapa? Oh ya. Apakah sudah kelihatan Pak? Ya sudah. Oke Pak. Ini saya izin ya Pak. Izin. Ya, selamat menikmati teman-teman. Bapa yang maha kuasa, Pencipta yang mulia, mengutus anak tunggalnya ke dunia. Melalui inkarnasi dikandung Roh Kudus dalam rahim seorang Maria. Dua natur satu pribadi, mutlak tanpa percampuran, sulit dimengerti, namun bukan alasan untuk kita tidak percaya. Dia turun untuk menyelamatkan, menebus dosa umat manusia. Yesus Kristus datang ke dunia kita. Kita mengenal Allah dalam diri Allah. Kini ku menyatakan, Kaulah juru selamatku, satu-satunya harapan dalam hidupku. Loh, sudah? Sudah Pak, sudah 2 menit. Sudah. Oke, ya. Oke, terima kasih dia dan kawan-kawan. Ya. Yuk, Mas Yosua. Pak, shalom, saya share screen pakai HP bisa Pak? Ya, kalau bisa ya silakan. Ya,
Bisa atau enggak ya, enggak tahu. Nah, coba. Tuhan teguhkanlah hati kami dan ingatkan setiap dari kami bahwa hidup ini untuk memuliakan nama-Mu, kenal Yesus Allah yang sejati. Engkaulah Yesus Kristus, Allah yang sejati, dan sudi turun ke dunia sebagai manusia, tinggal di antara kita dan berkarya bagi dunia. Dialah Yesus, Raja segala raja. Wow, keren. Ya, apik banget. Oke, good. Lagunya bagus ya. Boleh mempersiapkan video-videonya lebih dulu ya guys. Sudah kelihatan? Sudah ya. Oke. Seperti apa yang kalian baca ya di dalam buku Berkhof ya, bahwa walaupun ya di dalam tulisan-tulisan bapak-bapak gereja sebelumnya itu sudah tentu saja muncul begitu ya penulis-penulis atau khotbah-khotbah yang mengkaitkan antara kehidupan Kristus, karya Kristus dengan apa yang Perjanjian Lama itu nyatakan begitu ya. Karena khotbah yang kristosentris terhadap teks-teks Perjanjian Lama tentu akan melihat keterkaitan begitu ya antara kehidupan seorang nabi misalnya ya, Hosea misalnya ya. Nah, ini menjadi sebuah prototipe atau sebuah gambaran ya, yang jelas akan kehidupan Kristus, kehidupan daripada Nabi Hosea misalnya. Ya. Nah, bukan hanya dari kehidupan Nabi Hosea misalnya, ya, tetapi juga umpamanya dari keberanian pemberitaan dari Nabi Elia misalnya, ya, kuasa dan keberanian daripada Nabi Elia, atau juga ya nabi yang dianggap terbesar oleh bangsa Israel, oleh orang Yahudi umpamanya dan Nabi Musa ya. Nah, Nabi Musa yang seringkali menyatakan demikianlah firman Allah, demikianlah firman Allah ya. Nah, ini identik ya, bahwa Yesus itu juga di dalam karyanya ya, seringkali menyatakan inilah ya firman Allah, atau bahkan dia itu membandingkan ya, bahwa kamu telah mendengar firman ya, kamu telah mendengar firman dari para nabi seperti ini ya, bla 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 gitu ya. Tuhan Yesus menggunakan formula seperti itu, lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan apa? Tetapi aku berkata kepadamu. Nah, jadi seakan-akan kalau nabi itu mengatakan demikianlah firman Allah, Yesus ini mengatakan nabi-nabi sudah mengatakan seperti itu, demi firman Allah seperti ini, tapi aku mengatakan kepadamu. Ya, nah, karena Yesus itu kemudian memberikan sebuah penggenapan atau makna yang sejati daripada apa yang sudah diberitakan oleh para nabi, dengan tidak lagi mengatakan demikianlah firman Allah, tetapi dengan mengatakan aku berkata kepadamu. Nah, ini berarti Yesus lebih besar daripada para nabi. Tapi Yesus sama dengan para nabi memberitakan, menyatakan firman Allah. Tapi kalau nabi itu menyatakan firman Allah, Yesus sendiri adalah
sang firman itu, ya, sang firman yang menjadi manusia, sehingga dia tidak perlu lagi mengatakan demikianlah firman Allah, ya, tapi Yesus dapat mengatakan aku berkata sang firman itu sendiri. Nah, jadi tentu saja ya, zaman-zaman sebelum Calvin sudah melihat begitu ya keterkaitan ya relasi-relasi seperti ini. Nah, tapi kemudian John Calvin ya Bapak gereja atau seorang reformator, John Calvin ini yang pertama kali kemudian memberi perhatian dan mensistematisasikan ya, mensistematisasikan pengajaran tentang Nabi Imam Raja ini, ya, dia yang kemudian seperti mengumpulkan, kemudian menyusunnya menjadi sebuah pengajaran yang lebih sistematis, ya, dan lebih tajam melihat keterkaitan kehidupan Yesus, ya, yang di sini dikatakan di dalam buku Berkhof begitu ya di halaman 124, ya, bahwa Yesus harus dimengerti sebagai yang memiliki ketiga jabatan itu, baik dalam keadaan kehinaannya maupun dalam kemuliaannya. Nah, ya, jadi Berkhof kemudian juga menulis seperti itu. Ya, Calvin ini kemudian mensistematisasikan ya, pengajaran tentang Kristus sebagai Nabi, Imam, dan Raja, lalu kemudian melihat seluruh keimanan Kristus, baik itu dalam fase kehinaannya maupun juga dalam fase kemuliaannya, ini sebagai Nabi, Imam, dan Raja. Nah, oleh sebab itu sekali lagi ya, ini menjadi rasional. Mengapa ya, kalimat daripada Berkhof ini ya, bahwa Nabi, Imam, dan Raja ini mesti dilihat bahwa Kristus memiliki ketiga jabatan ini sekaligus pada dirinya dan sekaligus pada kedua fase hidupnya, baik kehinaan dan kemuliaan. Nah, itu sekali lagi itu sebabnya kenapa Bapak kemudian memilih untuk menyampaikan lebih dahulu kehinaan dan kemuliaan, ya, dan kemudian baru masuk kepada tiga jabatan ini, ya, supaya kalian bisa melihat keterkaitan yang jelas, keterkaitan yang nyata akan kehidupan Kristus sebagai Nabi, Imam, dan Raja ini, ya, nah, itu di dalam kehinaan dan kemuliaan Kristus begitu ya. Nah, kemudian John Calvin ini jelas-jelas ya menulis tentang pengajaran Yesus sebagai Nabi, Imam, dan Raja ini di dalam bukunya Institutes of Christian Religion, yang seringkali di dalam bahasa Latin disebut Institutio. Nah, terjemahan buku ini sudah ada di dalam bahasa Indonesia, ya, dan buku dalam terjemahan bahasa Indonesianya juga menggunakan judul Institutio. Nah, sesuai dengan edisi bahasa Latin Institutio. Dalam bahasa Inggrisnya tadi Institutes of Christian Religion. Nah, di dalam bagian bukunya yang kedua, di dalam bab yang ke-15, Calvin itu menjadi orang yang pertama kali, sekali lagi menjadi orang yang pertama kali mensistematisasikan dan mengajarkan ini di dalam bukunya bahwa Kristus selama hidupnya memiliki tiga jabatan ini, Nabi, Imam, dan Raja. Jadi kenapa begitu ya? Sekali lagi Kristus memiliki ini. Ya, kembali kepada tadi yang juga Bapak singgung bahwa Kristus sebagai the chosen one atau sang Mesias. Kristus itu kan artinya yang diurapi, begitu ya. Kristus itu artinya yang diurapi, ya, the anointed one atau the chosen one. Ya. Nah, yang diurapi oleh Allah atau yang diutus oleh Allah ini pasti ada tugasnya dong, ya kan? Nggak mungkin ya yang diutus ini nggak punya tugas begitu ya, nganggur ya, itu nggak usah diutus begitu ya. Kalau namanya utusan ya, utusan ini ya, atau yang terpilih, the chosen one atau yang diurapi, the anointed one,
Nah, itu arti kata Mesias. Nah, jadi Mesias ini pasti punya tugas. Nah, pasti punya peran, punya tugas di dalam hidup. Nah, kemudian Calvin melihat keterkaitan. Kalau begitu tugas apa yang harus diemban oleh Kristus? Nah, sedangkan terminologi Mesias itu sendiri adalah terminologi yang sudah muncul dan berkembang dari Perjanjian Lama. Ya kan? Nah, sang Mesias ini adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah sejak Perjanjian Lama. Nah, oleh karena sang Mesias ini adalah yang dijanjikan atau yang diputus atau yang diurapi dari Perjanjian Lama, maka tentu ya tugas daripada atau peran daripada Mesias ini adalah tugas dan peran yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, lalu kemudian ya, 3 jabatan yang juga diurapi di dalam Perjanjian Lama adalah ini, 3 jabatan ini, nabi, imam, dan raja. Ini adalah 3 jabatan yang diurapi. Nabi menerima pengurapan, imam menerima pengurapan, raja menerima pengurapan, sehingga mereka menjadi yang diurapi. Ya, Mesias sebagai yang diurapi, yang dijanjikan. Nah, ini pasti ya Calvin kemudian menyimpulkan ini pasti berkaitan dengan ketiga jabatan Perjanjian Lama. Dan ini bukan kesimpulan kemudian dengan pengajaran yang bodong atau kosong ya atau bohong begitu ya, tetapi dengan sangat jelas kita melihat di dalam Perjanjian Baru bahwa Kristus ya memang menjalankan ya, ketiga peran ini. Dia berperan sebagai nabi, dia berperan sebagai imam, dia berperan sebagai raja. Dan kitab Ibrani juga dengan gamblang membukakan kepada pembaca kitab Ibrani ya, bahwa Yesus lebih besar dari Musa, Yesus lebih besar daripada Imam Melkisedek. Yesus lebih besar dari Daud. Nah, dengan mengatakan Yesus lebih besar dari Daud, lebih besar dari Musa, lebih besar dari Melkisedek, otomatis bahwa Yesus berarti lebih besar dari itu, berarti punya identifikasi dengan yang dikatakan lebih besar darinya, lebih besar dari itu, gitu kan? Ya, logikanya seperti itu. Nah, umpamanya ya, kalau kalian itu bilang ya Messi lebih besar dari Ronaldo, wah ini langsung menimbulkan ya skisma ya, perpecahan di dalam diri sebagian kalian. Mana bisa Pak ya kan? Tapi umpama ya katakan seperti itu ya. Atau Ronaldo lebih besar dari Messi lah begitu ya. Nah, supaya ya, agak-agak berimbang saya. Bapak nggak dibenci begitu ya oleh sebagian dari kalian, yang dibenci sebagian lagi begitu. Nah, ya atau ya yang lebih pasti benar kalau itu kan nanti kalian berdebat begitu ya, mana yang sungguh-sungguh lebih besar begitu ya, Messi atau Ronaldo ya, debatable begitu ya. Nah, kalau yang nggak debatable deh ya, yang lebih obvious, lebih jelas, makanya Bapak mengatakan Messi lebih besar dari Ryuji Utomo. Kalian tahu nggak Bapak nyebut Ryuji Utomo ya? Kan nggak tahu lagi ya kan? Nah, tapi Rizky ada mengatakan tahu ya Ryuji Utomo. Nah, oke, itu nggak debatable begitu ya. Itu valid mengenai ya. Nah, itu berarti apa kalau Bapak mengenai Messi lebih besar dari Ryuji Utomo? Itu berarti mengandaikan atau pasti begitu dua-duanya adalah sama-sama
main bola, ya kan? Sama-sama pemain bola. Oleh sebab itu bisa dikatakan ya yang satu lebih besar dari yang lain. Nah, kalau nggak bisa kalau Bapak itu kemudian ya kemudian mengatakan Almendo lebih besar dari Ryuji, begitu ya. Ryuji lebih besar dari Almendo. Ya kalian apa itu nggak bisa Pak, nggak bisa dibandingin ya. Benar ya, Bapak yang salah ya membuat perbandingan seperti itu. Itu perbandingan yang tidak logis, tidak valid ya, tidak sah. Nah, ketika penulis Ibrani menyatakan bahwa Kristus lebih besar dari Musa, lebih besar dari Melkisedek, lebih besar dari Daud, maka logikanya adalah bahwa pasti Kristus juga adalah nabi, imam, dan raja. Ya, Kristus pasti adalah nabi, imam, dan raja, tapi he is greater than, ya, dia lebih besar dari nabi manapun. Dia imam yang lebih besar dari imam manapun. Dia adalah raja yang lebih besar dari raja manapun. Nah, itu guys ya. Ya, sehingga itu latar belakangnya ya kita membahas Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Karena jelas karena latar belakang itu ya tidak perjanjian lama ada 3 jabatan itu, tidak perjanjian baru Kristus menjalankannya, dan tidak perjanjian baru pula ya, penulis kitab perjanjian baru membandingkan ya Kristus dengan tokoh-tokoh itu ya, ada yang membandingkan Kristus dengan Elia misalnya ya kan. Umpamanya ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya ya, bertanya, menurutmu siapakah aku ini ya. Lalu kemudian jawaban daripada murid-muridnya, ada yang mengatakan kau adalah Elia, ada yang mengatakan kau adalah Yeremia ya. Nah, dan ada yang mengatakan kau nabi-nabi yang lain. Nah, ini jelas yang jelas menyatakan bahwa Kristus dianggap sebagai nabi. Kristus dianggap sebagai nabi ya, oleh orang-orang yang mendengar dia pada saat itu. Baru kemudian Kristus menanyakan lagi kepada murid-muridnya, ya, tetapi menurut kalian siapakah aku? Ya, lalu kemudian Petrus baru menjawab, ya, kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Nah, engkau adalah Mesias yang diurapi, ya, yang dijanji tadi. Ya. Nah, berarti sang Mesias ini ya adalah lebih besar dari nabi, imam, dan raja. Nah, itu adalah petunjuk di dalam perjanjian baru ya, bahwa Kristus itu dibandingkan atau dianggap orang sebagai nabi. Kalau dia itu dianggap oleh orang sebagai nabi, pasti, nah ini udah pasti dia ini menjalankan peran dan fungsi ya, karya daripada nabi. Dia pasti bersikap dan melakukan sesuatu seperti sikap dan tingkah laku ya, perilaku para nabi. Dia memberitakan firman Allah, dia menegur, dia menyatakan penghakiman dan sebagainya ya. Nah, inilah yang kita lihat pada hari ini. Ini masih ketiga jabatannya. Ya. Jadi lebih tepat bahkan mengatakan bahwa Kristus bukan hanya seperti para nabi, bukan hanya seperti para imam, bukan hanya seperti para raja, ya, tapi lebih tepat mengatakan bahkan ya lebih benar mengatakan bahwa para nabi itulah yang seperti Kristus, ya, para raja itulah yang seperti Kristus, para imam itulah yang merupakan yang seperti Kristus. Bahwa ketiga jabatan di dalam perjanjian lama itu sesungguhnya adalah gambar daripada Kristus. Ya, bayang-bayang daripada apa yang akan dilakukan oleh Sang Mesias itu.
apa yang akan secara sejati dilakukan ya oleh Sang Mesias itu. Itulah ya yang dilakukan oleh para nabi, imam, dan raja perjanjian lama. Ya, nah, jadi lebih tepat justru mengatakan bahwa para nabi itulah gambar Kristus, para raja itulah gambar Kristus, para imam itulah gambar Kristus. Ya, nah, jadi bukan Kristus yang meniru ya para nabi, imam, dan raja itu. Nah, jadi ketika Kristus itu memberitakan firman Allah, ya maka ya dia itu menjalankan peran ya daripada nabi. Ya, dan bahkan dia adalah sang nabi yang sejati itu, ya, bahkan dia adalah sang firman Allah itu. Ketika Kristus mempersembahkan korban dan menjadikan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna, maka itulah dia pada saat itulah dia menjalankan peran seorang nabi. Ketika Kristus bersyafaat misalnya ya di dalam Yohanes 17 ketika dia mendoakan murid-muridnya. Ya, di situ ada syafaat Kristus itu mirip dengan syafaat imam. Ketika Kristus ya menjadikan dirinya korban sembelihan di kayu salib ya sebagai anak domba Allah yang tersembelih bagi dunia, bagi umatnya, maka di situ dia menjadi perwujudan yang sempurna daripada seorang imam. Ya, karena imam itu selalu ada orang yang membawa korban ya, kepada Allah, mewakili umat Allah yang berdosa. Umat Allah yang berdosa itu membawa korban. Kemudian dibawa kepada imam. Imam itu kemudian mengorbankan korban ini atas nama orang yang membawa korban ini atau keluarga yang membawa korban ini, kemudian menyampaikannya kepada Allah supaya Allah itu berkenan mengampuni orang yang membawa korban ini. Nah, ini adalah bayang-bayang. Ini adalah gambar daripada apa yang justru akan dilakukan oleh Kristus, sang anak domba Allah itu, ya, yang akan berkorban bagi umatnya. Kemudian, ya, ketika para raja memimpin umat Israel untuk ya, berperang, mengalahkan musuhnya, atau untuk kemudian menyelenggarakan shalom bagi umat Allah. Nah, maka raja itu adalah gambar sebagai daripada Kristus, sang raja sejati itu, ya, yang akan memerintah umatnya ya, dan mendatangkan sebuah shalom, damai sejahtera yang sempurna bagi kita. Jadi itu merupakan ya, ini kalau jadi kesimpulan ya daripada pembahasan kita dalam 3 minggu ya, Nabi, Imam, dan Raja. Ya. Di dalam setiap minggu kita akan masuk dalam lebih detail ya, lebih detail daripada ketiga peran jabatan daripada Kristus ini. Kalau kemudian kita ya, sedikit masuk lebih detail tentang Kristus dalam tugas dan jabatannya sebagai seorang nabi, nah, maka kemudian kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama para nabi itu memberitakan firman Allah, menyingkapkan kehendak Allah. Ya, jadi kehendak Allah yang tidak diketahui oleh umat Allah pada masa perjanjian lama, misalnya dalam masa zaman Musa misalnya, ketika umat Israel dibebaskan dari perbudakan dari tanah Mesir, mereka ini mereka benar-benar nggak ngerti begitu ya kehendak Allah
Allah itu siapa bahkan, ya. Mereka yang dibebaskan oleh Allah dari perbudakan di Mesir, mereka ini sudah biasa menyembah Allah Mesir, ya. Nah, mereka nggak ngerti, oleh sebab itu ketika di kaki Gunung Sinai pun, ya mereka kemudian membangun apa? Anak lembu emas begitu, ya. Mereka nggak kenal ya, Allah ini, ya. Allah ini siapa? Musa pada saat dia dipanggil pun ya, sebagai pangeran Mesir, dia nggak kenal juga begitu ya. Nah, jadi Allah perjanjian Allah Abraham, Ishak dan Yakub ya, mungkin walaupun kemudian diceritakan dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, tapi umat Israel di tanah perbudakan ini nggak kenal begitu, sehingga ketika Musa dipanggil melalui semak duri yang semak yang terbakar. Nah, semak terbakar, Musa ini kan dia kemudian siapa engkau begitu ya. Musa nggak kenal ya. Musa nggak kenal siapa ini yang kemudian kok ada semak ya, terbakar ya, tapi tidak terbakar ya, ada api di semak tapi tidak terbakar. Nah, lalu kemudian Musa itu tak ya siapa kok ya, kemudian Allah itu menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya ya, aku adalah aku ya. Nah, Allah menyatakan namanya ya, entah itu ya di dalam Ibrani bisa di spelling Yehova atau Yahweh ya, atau bahkan yang lain bisa begitu ya, karena namanya Taurat Perjanjian Lama pada saat itu tidak mengenal vokal, tidak mengenal huruf hidup ya. Kalian yang sudah belajar Ibrani ya tentu ya belajar bahwa kitab Perjanjian Lama awalnya ya pada saat tidak ada huruf vokalnya ya. Semua huruf mati. Nah, semua huruf mati lah, kok bacanya gimana? Nah, bacanya gimana? Bacanya sesuai tradisi lisan ya, tradisi lisan yang diteruskan, yang dihafalkan oleh ya para orang tua atau para rabi kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya. Ya, nah mereka tahu bagaimana membacanya, walaupun semua kitab itu berisi konsonan. Ya, nah mereka tahu bagaimana membacanya. Tapi satu kata ini, ya, YHWH. Nah ini sebenarnya nggak ada yang tahu bacanya gimana, karena setiap kali rabi atau orang tua ketemu kata ini, mereka akan menggantinya, karena ini kata demikian sakral, ya, demikian suci. Mereka akan menggantinya menjadi Adonai. Ya, setiap ketemu kata itu mereka langsung ngomong Adonai. Ya, nah, mereka nggak pernah spelling yang ini. Nah, sehingga kemudian ketika tradisi lisan itu mulai menjadi ada penambahan vokal, maka sebenarnya nggak ada yang tahu nih ya YHWH ini kemudian vokalnya apa ya. Nah, sekali lagi selalu mereka akan menggantinya menjadi Adonai ya. Nah, sehingga kemudian ya muncul spekulasi ya, ada yang bilang itu Yahweh, ada yang bilang itu Yehova ya, atau bisa jadi yang lain. Oleh sebab itu kemudian kalau kemudian muncul aliran ya, tidak aliran-aliran pada saat ini yang kemudian mengharuskan ya, mengganti Allah itu ya dengan Yehova ya, atau dengan Yahweh ya, kemudian mengatakan bahwa itu lebih tepat, malah nggak tepat begitu ya, karena sekali lagi nggak ada yang tahu ya, ini spellingnya mestinya bagaimana begitu ya. Oke, sampai di mana saya? Nah, intinya adalah Nabi itu menyingkapkan siapa Allah dan menyingkapkan kehendak Allah bagi umat.
Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menyingkapkan siapa Allah, dan bahkan pada saat itu lebih jelas bahwa Yesus menyingkapkan adanya Bapa dan Roh Kudus sehingga kita bisa mengenal Allah sebagai Tritunggal. Yesus menyingkapkan siapa Allah dengan bentuknya yang paling jelas, ya, dengan pengenalan Allah yang paling jelas bahwa Allah adalah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus menyingkapkan siapa Allah dan menyampaikan kehendak Allah, terutama akan keselamatan manusia. Yesus singkapkan dengan jelas. Ya, umpamanya di dalam Yohanes 14 ya, ayat 6 tentu saja. Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah sang jalan, akulah sang kebenaran, dan akulah sang kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa, ya, kalau tidak melalui aku. Nah, ini berarti dia menyingkapkan sebuah kehendak Allah yang sangat jelas tentang bagaimana manusia bisa bertemu dengan Allah, bagaimana manusia bisa mengenal Allah, bagaimana manusia bisa diselamatkan oleh Allah hanya melalui Yesus. Ya, nah, ini berarti setara dengan para nabi perjanjian lama, bahkan ya Yesus melampaui para nabi perjanjian lama. Ya, di sini kita melihat lebih dulu ya keidentikan kesamaan bahwa Yesus itu menjalankan peran seorang nabi, ya, bahkan ya lebih besar daripada semua. Nah, walaupun Yesus tidak pernah menyebut dirinya ya sebagai nabi, ya jelas karena dia adalah ya gambar yang sejati itu. Ya, tapi sekali lagi Yesus mengerjakan semua apa yang dilakukan oleh para nabi. Ya. Nah, itu mirip dengan apologetika atau logika yang kalian sudah pernah dengar ya dari video yang saya bagikan, umpamanya Jokowi ya tidak perlu dia itu mengaku-ngaku ya aku adalah presiden Indonesia ya, tapi dengan ketika kita melihat dia melakukan segala sesuatu dan punya otoritas seperti itu, maka kita sudah langsung menyimpulkan ya ini pasti presiden Indonesia ya. Nah, Jokowi tidak perlu begitu ya setiap kali jumpa pers begitu ya, setiap kali muncul di TV, dan yang pertama kali dia ngomong dulu aku adalah presiden Indonesia ya. Nah, maka saya menyampaikan ini kepada kalian, tidak perlu sama sekali ya. Nah, semua orang melihat apa yang dilakukan oleh Jokowi sudah yakin, sudah tahu dia itu presiden ya. Nah, ya juga ketika Yesus melakukan segala karya kenabiannya, ya, dia tidak perlu secara eksplisit mengatakan aku adalah nabi, ya, aku adalah penggenapan kenabian, aku adalah nabi yang sejati, tidak perlu ya. Orang-orang yang melihat kehidupan Yesus ya, tahu bahwa Yesus adalah ya nabi yang lebih besar itu. Ya, seperti yang tadi apa yang Bapak sampaikan ya di dalam kisah ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, ya, siapakah aku ini? Ya, maka kemudian para murid langsung mengatakan, orang-orang berkata, kau adalah ya, Elia, Yeremia atau salah satu dari nabi. Nah, ini sudah sangat jelas. Ya, orang-orang melihat karya Yesus, kehidupan Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus adalah apa yang dilakukan oleh para nabi. Tapi kemudian ketika Petrus mengatakan,
engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, berarti Yesus greater than all prophets, ya. Yesus lebih besar dari semua nabi-nabi itu. Nah, itu ada di PPT, ya, tidak perlu Bapak ulang lagi, ya, di bagian bawah, ya. Nah, ada data-data, ya, tentang apa yang Yesus lakukan yang sejajar dengan yang para nabi lakukan. Ini adalah kemudian juga data yang kita bisa dapatkan di dalam perjanjian baru ketika Yesus menyampaikan tentang penghakiman, penghukuman, ya, kepada daerah-daerah tertentu, pada orang-orang tertentu, itu sama, ya, para nabi juga menyatakan itu, ya. Nah, tidak perlu lagi saya ulang karena kalian sudah membacanya, ya, di buku, di PDF kalian, dan juga sudah melihatnya, ya. Nah, jadi, ya, data-data tentang kenabian Yesus, ya, bisa kalian temukan, ya, begitu banyak di dalam perjanjian baru. Ya, begitu banyak di dalam perjanjian baru kemiripan-kemiripan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan, ya, dengan apa yang dikatakan dan yang dilakukan oleh para nabi. Nah, ini yang bagian yang terakhir pada hari ini, ya, adalah ketika, ya, saya harus menyampaikan bahwa Yesus tidak sekedar nabi, tapi Yesus lebih besar dari nabi. Nah, di mana semua nabi perjanjian lama itu justru menunjuk kepada Yesus, ya. Nah, ini umpamanya di dalam Lukas pasal 24 ayat 25 dan 27. Nah, berbunyi seperti ini, ya, lebih jelas tidak bahasa Inggrisnya soalnya, ya, dan dia Bapak cantumkan teks dalam bahasa Inggrisnya. And he said to them, "Oh, foolish ones, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken." Ya, jadi semua nabi itu berbicara tentang aku, ya, benar Yesus, ya. And beginning with Moses, mulai dari Musa, and all, ya, all the prophets, semua, ya, nabi-nabi. He interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself. Jadi segala sesuatu itu berkenaan dengan dia. Coba salah satu dari kalian yang sudah menemukan Lukas 24 ayat 25 dan 27, ya, silahkan minta tolong membacakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Lukas pasal 24 ayat 25 sampai ayat 25 dan 27. Ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Kemudian ayatnya yang ke-27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, ya, saya, ya, dengan membaca teks itu, ya, kalian tahu, ya, bahwa justru semua nabi perjanjian lama, ya, berbicara, ya, tentang Kristus. Ya, dia menjelaskan, ya, kepada mereka bagaimana, ya, mulai daripada Musa, ya, sampai semua nabi, ya, itu sebenarnya berbicara, ya, tentang dia. Nah,
Tapi mereka itu kemudian seperti ya buta ya rohani atau tidak tahu bagaimana membaca ya perjanjian lama. Sebenarnya sama seperti itu kita hari ini, begitu ya. Sampai dengan kita hari ini ya, sebab itu kita butuh pertolongan Roh Kristus, yaitu Roh Kudus. Sehingga ketika kita membaca perjanjian lama, kita dapat melihat Kristus di dalamnya dan melaluinya ya, melalui perjanjian lama. Sehingga sebenarnya semua apa yang disampaikan oleh ya para nabi dan perjanjian lama yaitu menunjuk kepada Kristus. Nah, Kristus bukan sekedar seperti nabi perjanjian lama yang diutus oleh Allah, tapi dia sendiri adalah Allah. Dia sendiri adalah Allah Sang Putra yang memang diutus oleh Sang Bapa. Ya, ini tadi Bapak sudah singgung di tempat ya, di mana kalau para nabi itu seringkali berkata inilah firman Allah, ya, demikianlah firman Allah. Tapi kalau Yesus ya, seringkali mengatakan ya, langsung aku berkata kepada. Ya, kemudian karya kenabian Yesus itu meliputi atau melampaui waktu dan bentuk yang lebih luas daripada ya para nabi yang kemudian hanya menyingkapkan tentang Allah pada masa hidupnya. Tetapi Yesus ini sudah menyingkapkan tentang Allah yaitu sebelum inkarnasinya, yaitu ada pra-eksistensinya. Ya, dia sudah menyatakan tentang Allah pada saat teofani Allah tidak perjanjian lama. Misalnya ketika Allah menjumpai Yakub. Ya, dan kemudian seperti bergelut dengan Yakub di mana? Ayo. Allah bergelut dengan Yakub. Betel. Hah? Betel ya. Di Betel. Sungai Yabok. Oh, salah ya, Pak. Nah, ya itu yang Betel itu ketika Yakub tertidur, ya Yakub tertidur, kemudian Yakub itu ya Allah menemui Yakub dalam mimpinya, ya ada tangga dari bumi ke surga, ya kemudian para malaikat turun naik, ya, dan Allah turun kepada Yakub, ya dan kemudian mengatakan ya jangan takut, ya bahwa Allah akan menyertai dia, ya kemudian Yakub bangun. Ya, dan kemudian dia mengatakan apa? Sesungguhnya Allah ada di tempat ini, tetapi aku tidak menyadarinya. Ya, sesungguhnya Allah ada di sini, namun aku tidak menyadarinya. Ya, itu seringkali juga ya hidup kita ya seringkali tertidur rohani. Ya, kita tidak menyadari bahwa Allah ada bersama dengan kita. Ya, nah kita harus selalu seperti Yakub menyadari Allah. Sesungguhnya Allah ada di sini. Ya. Namun aku tidak menyadari ya, lalu kemudian Yakub menamai tempat itu Betel ya. Nah itu ada tempat yang kemudian dinamai oleh Yakub sebagai Betel ketika dia tertidur dan bertemu dengan Allah ya. Tapi kemudian Allah menjumpai Yakub yang kemudian Yakub berubah namanya menjadi Israel ya. Nah itu ada ketika dia bergelut dengan Allah di tepi sungai Yabok ya. Nah sehingga itu sebenarnya adalah ya di mana Yesus sudah ya, hadir menyatakan ya Allah kepada umatnya itu ya selalu yang hadir menampakkan dirinya kepada umat Allah adalah pribadi kedua ya yaitu Kristus. Ya sehingga sampai dengan hari ini dia terus melanjutkan ya karya kenabiannya, pemberitaannya ya melalui kalian guys ya, melalui kita semua yang kemudian menjadi ya, selain juga melalui para gembala-gembala dan hamba-hamba Tuhan di gereja ya, dan Kristus juga melanjutkan karya kenabiannya melalui kalian para pendidik Kristen yang akan berdiri di depan kelas kalian menyampaikan kebenaran Allah. Ya, menyampaikan firman Allah bukan hanya berbentuk renungan, tapi semua kebenaran Allah yang berbentuk bahkan ilmu pengetahuan.
ya, berbentuk ilmu sosial, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia. Ya, oleh sebab itu menyampaikan konten ya konten materi dari prodi apapun, matematika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, sosial, ekonomi, whatever, itu adalah karya kenabian. Ya, itu ada karya kenabian. Di situ kalian harus memberitakan kebenaran Allah. Ya, kebenaran Allah bukan hanya tentang firman-Nya, tetapi juga tentang ilmu pengetahuan, ya, tentang ciptaannya. Ya. Jadi melalui kebenaran Allah bisa dinyatakan melalui firman dan keselamatannya, tapi juga melalui ciptaannya. Nah, di situ karya kenabian karya kenabian Kristus terus berlanjut melalui tubuhnya, yaitu kita semua. Sehingga ya jangan pernah merendahkan diri kalian ya, guys ya. Kalau kemarin ketemu dengan temanmu, kalian apa profesimu, kalian jadi apa, ya, kalian kuliah apa, cuma guru, kok cuma guru begitu ya. Guru itu guru itu seorang nabi, imam dan raja, guys ya. Jadi jangan minder ya, jangan bilang cuma ini cuma itu ya. Kristus bekerja ya di dalam dan melalui kalian semua ya. Be proud of your calling ya. Oke, sampai di situ guys. Minggu depan kita sampai di ruler roll ya. Ya, ya masih ada 4 menit. Yuk nyanyi lagi ya. Nyanyi lagi. Siapa? Tirsa. Selanjutnya. Kelompok 6, Pak. Ya siapa? Kelompoknya Bapak enggak? Itu Septi, terus ada Triska, Septi, Triska, Septi, oke. Veronica. Siapa yang mau siap? Septi. Saya, Pak. Sebentar. Yang mau siap? Oh, kamu. Iya, saya. Oke, terus nanti sosial siapa? Siapa yang mau siap? Ya. Sepertinya kelompok 2 ya, Pak. Kelompok saya. Oh ya sudah. Oke, sudah fokus juga. Silakan. Yuk. Ayo. Sudah terlihat belum, Pak? Ya, sudah. Wow. Tuh, lihat itu. Real point. Tentang seorang yang menyelamatkanku. Dialah Kristus, Allah yang sejati, yang berinkarnasi menjadi manusia. Jangan ragu, jangan bimbang, percaya Dia Allah dan juga manusia sejati. Hei kawan, dengarlah, ku punya cerita yang bisa kita percayai. Kita punya Alkitab, sumber kebenaran. Jesus is the one and only Lord and Savior.
keren kan ya guys ya. Wow, keren. Ya, thank you Serti dan kawan-kawan. Yuk, silakan Diko. Oke, Pak. Kayaknya aku nggak jadi co-host lagi nih, Pak. Nggak bisa share. Loh, kok bisa? Tadi sudah co-host, kok bisa tidak co-host lagi? Ya, sudah. Halo kawan semua, apakah kamu tahu bahwa Yesus punya dua hantu? Dia manusia sejati, juga Allah yang sejati. Dia dikandung dan dilahirkan, merasakan bahagia dan derita. Namun sebagai Allah, Yesus menunggu mujizat, dapat mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati. Masih banyak orang meragukan kesucian aturan Yesus, namun Roh Kudus memberi pengertian bagi setiap orang yang mau membuka hati menerima Yesus Tuhan. Alkitab adalah petunjuk dan terang hidup bagi kita yang percaya padanya. Wow, keren. Videonya keren, lagunya keren. Ya. Oke. Siapa aja Diko itu kelompokmu? Anggota kelompok ya, Pak? Iya. Ya, ada aku, Jian, dan Dewi, Pak. Siapa? Aku, Niko, Jian, dan Dewi, Pak. Jen mana Jen? Mana Halo, Jen? Mana Jen? Gak tahu karena kenal ya, Pak. Soalnya tadi dia sempat PC aku katanya jaringannya agak bermasalah, Pak. Oke, nggak masalah. Terus siapa tadi satu lagi? Oh, tuh Sama. Jen, ada tuh Jen. Oh. Nah, muncul. Ya. Halo Jen. Ya, shalom Pak. Shalom. Masih bisa berdoa? Iya, bisa Pak. Bisa ya, oke. Silahkan berdoa Jen. Baik, teman-teman dan Bapak, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih karena berkat kasih-Mu dari awal hingga akhirnya pembelajaran kami ini, kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami. Berkatilah apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Yesaya.
Berkati agar itu tertanam baik dalam hati dan pikiran kami dan nantinya dapat berguna bagi kami dan kami dapat gunakan untuk orang-orang di sekitar kami. Berkatilah juga Bapak Yesaya Tuhan dalam pemulihannya sehabis operasi dan berilah beliau selalu hikmat dalam mengajar kami. Inilah doa kami ya Bapak. Dan juga selepas dari kelas ini kami akan melanjutkan kegiatan kami yang lain. Berkatilah agar tetap sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Thank you Jen. Thank you semuanya ya. Thank you semuanya.